Junaid ya? Iya. Oke, mari silakan masuk Kak. Iya, silakan. Gimana Pak Junaid duduknya? Nyaman? Nyaman ya. Oke, ini saya panggilan Pak atau Kak nih? Boleh Pak, boleh Kak. Oh ya udah, gimana saya coba ya? Iya. Oke, tadi Kak Junaid sendiri kesini gimana di perjalanannya? Apakah ada kendala atau gimana? Alhamdulillah lancar perjalanan. Ya, alhamdulillah kalau kayak gitu ya. Sebelumnya Kak Junaid sendiri pernah melakukan layanan konseling individual seperti ini? Belum pernah. Oh, belum pernah. Kesini itu atas mau sendiri atau dari teman? Mau sendiri. Oke, sebelumnya kalau tadi Kak Junaid sendiri belum tahu apa itu konseling individual, jadi saya mau jelasin dulu ya. Nah, konseling individual itu adalah suatu bentuk layanan dalam bimbingan konseling yang dimana dilakukan secara tatap muka antara konselor dan konseli. Di sini konselor itu saya sendiri dan konselingnya itu Kak Junaid. Nah, dalam layanan konseling individual ini ada beberapa asas, diantaranya yaitu asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan di sini maksudnya gimana? Maksudnya itu kayak Kak Junaid tuh punya masalah dan datang ke sini secara kemauan Kak Junaid sendiri gitu, karena ingin bersama-sama mencari solusi nih untuk menyelesaikan masalah Kak Junaid. Nah, yang kedua itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu dimana nantinya kalau misalnya Kak Junaid cerita sama saya, itu ceritanya bakal disimpan sama saya sendiri. Jadi Kak Junaid tenang aja, nggak bakal saya sebarin kemana-mana. Kak Junaid udah percaya belum? Percaya. Kalau percaya dan Kak Junaid juga tidak sukarela, dan di sini ada asas yang namanya asas keterbukaan. Jadi nanti dalam sesi konseling ini saya harap Kak Junaid jangan ada yang tutup-tutupi. Kalau misalnya masalahnya mau selesai, mau ditemukan solusinya, Kak Junaid jangan ada yang ditutup-tutupi. Jadi leluasa aja cerita sama saya supaya nantinya kita juga tahu di mana nih, mana yang harus dibenahi, mana yang harus ditinggalkan, kayak gitu ya. Kalau sudah paham belum dari kerjaan saya? Oke, kalau sudah. Di sini Kak Junaid boleh senyamannya aja, mau sambil setiran juga nggak apa-apa ya. Kalau kayak gitu, Kak Junaid mau cerita apa nih? Boleh, biar silakan. Jadi masalahnya perjalanan hidup. Perjalanan hidup, ya namanya juga manusia. Perjalanan saya mulai dari perjalanan pertama saya nih dari rumah tangga. Mulai dari rumah tangga itu awalnya itu emang kita lagi tiba-tiba kan dari pihak keluarga posisinya gitu kan ada merasa itu tuh saya ini kurang apa gitu tuh kan ya, kata saya kita menjalanin aja sesuai dengan kehidupan kita sendiri ya kan. Cuma dalam itu tuh sambil berjalan 1 tahun pertama, punya anak pertama itu banyak tuh, istri punya kena penyakit ya kan, itu anak juga sama, itu terus sempat DBD juga kan gitu kan. Nah, setelah itu anak 2 itu kan DBD. Setelah itu sambil berjalan ayo saya urusin gitu kan, tapi dari pihak keluarga ada yang senang gitu kan, udah macam-macam lah gitu. Sempat saya tuh maksain lah buat bangun rumah biar nyaman gitu kan buat anak-anak, istri gitu. Sambil berjalannya waktu ya makin aja orang-orang yang nggak ini tuh kita orang biasa loh gitu, nggak punya apa-apa gitu kan. Tapi sambil berjalannya waktu itu kata saya ini orang-orang makin kesini makin penasaran ada apa gitu tuh. Saya tuh orang biasa loh gitu, bukan apa-apa. Cuma orang-orang ini pada penasaran gitu, maunya apa gitu sama saya. Ada yang bilang saya ada yang bilang, ada yang bilang gitu, rumah anak pada sakit semua ya kan, istri sakit gitu kan. Itu maksain bangun rumah juga, maksain gitu kan, sambil berjalan gitu kan. Kalau ribut biasa sih, kalau dalam keluarga biasa gitu kan. Cuma kan kalau tetangga ikut campur kan kitanya juga yang repot kan. Sambil berjalan waktu ya alhamdulillah, dalam perjalanan itu emang kita yang penting intinya sabar ya, saya sendiri alhamdulillah gitu. Cuma saya sekarang nggak ngerti tuh orang-orang yang kayak gitu tuh. Kalau boleh tahu orang-orangnya ini sama Kak Junaid itu kayak gimana? Maksudnya apakah kepo atau gimana gitu? Ya bukan kepo, jadi orang-orang itu ngerasa
saya itu posisinya itu, ini saya ngebangun nggak punya uang, bangun rumah. Tapi orang-orang itu penasaran sama saya, sampai ngirimin yang enggak, ibaratnya orang-orang yang ngirim secara ininya, secara halusnya gitu ya. Anak-anak sakit, saya coba nelpon gitu kan. Saya juga kan ada gitu kan orang saudara gitu kan, kakek atau nenek ya apa bapak gitu ya. Pak ini awas hati-hati gitu. Udah dikasih tahu gitu tuh. Karena kan nggak sembarangan sakitnya gitu. DBD tiba-tiba kan gitu. Di umur 1-2 tahun nikah DBD istri sama anak. Dua-duanya langsung sekaligus ya kan. Itu kan posisi kalau kita pengen ini kan berarti kita ini harus sabar kan untuk menjalani rumah tangga ini kan. Tapi iya saya jalani, cuma nih orang-orang itu ke saya itu ada yang benci, tiba-tiba benci. Saya ngebangun, tiba-tiba pada apa namanya ngegerutu gitu tuh kan. Udah sih masing-masing, lu juga sama-sama masih saudara gitu. Ngapain ngurusin orang gitu tuh. Saya di sini itu yang penting nyaman, keluarga harmonis, tidak ini itu apa namanya, kenapa gitu sampai ikut campur gitu kan masalah keluarga gitu. Kadang kalau saya alhamdulillahnya gitu ya, istri juga ngerti gitu, istrinya mau gitu tuh apa namanya sabar juga gitu kan. Perjalanan nggak ini kan, awalnya kan kita perjalanan kan, apalagi saya masuk nih gaji cuma kan gaji 900.000 per bulan ya kan. Kalau istrinya nggak sabar, mau gimana kan, 900.000 cukup apa sekarang kan. Tapi ya udah alhamdulillah gitu. Apa adanya, kita ngebangun rumah juga apa adanya gitu, sambil berjalannya. Tapi ya yang orang yang nggak suka sama kita itu sampai sekarang masih ada. Tapi Kak Junet sendiri kan itu orangnya tuh kayak bingung kan, posisi kan Kak Junet itu kayak dipikirnya kayak nggak punya uang gitu. Tapi orang-orang itu tahu nggak kalau misalnya Kak Junet itu kerja? Itu tahu kerja. Cuma kan kalau posisi kerja juga mereka tahu gaji saya berapa. Gitu. Malahan kan yang itu yang dibikin hipnotisnya itu istri sama anak. Istri bikin ibaratnya gitu tuh. Kok bisa gitu ya jelema gitu budak teh kayak gitu. Terus yang bikin hipnotisnya itu udah sih mending udahan aja sama itu tuh sama suami kamu gitu kan. Itu saudaranya sendiri ngomong kayak gitu. Jadi ini diprovokasi sama saudaranya gitu ya, Iya, untuk gitu, berpisah. suruh bisa. Malahan kan sampai sekarang itu masih ada mau lewat jalur bawah, jalur atas. Gitu. Ya kerasa sendiri kalau lagi di rumah, kerasa sendiri. Orang-orang yang benci itu mereka itu sama kita itu baik, sedangkan yang baik dari itu kan ternyata itu ada sesuatu di balik itu. Soalnya ada yang bilang bukan hanya satu orang, saya berkunjung ke rumah ini, ngurus ini, itu bilang kayak gini, kata saya ngapain sih ngurusin hidup orang ini? Cuma kan kalau bukan saudara sendiri, oh kayak gini. Emang ada yang bilang juga, yang musuh kita itu ya saudara kita sendiri, ya kan? Gitu. Yang penting kitanya membawa diri kita yang gimana itu caranya. Gitu. Tapi ya alhamdulillah berjalannya waktu ya. Tapi sekarang juga masih ada, cuma ya alhamdulillah mungkin udah dikasih ini juga sama orang tua. Nah kalau kita ngebalas kan sama orang itu nggak boleh, ya kan? Cuma saya ditutup kayak gitu. Cuma ya saya nggak ngerti aja orang-orang kayak gitu maunya apa sih gitu. Tapi Kak Junet itu pas kan tahu nih orangnya siapa, itu pernah nggak kayak ngobrol intens gitu, bertanya kayak maksudnya apa dan kenapa gitu, kenapa kamu nggak suka sama saya, pernah mencoba buat ngobrol seperti itu nggak? Belum pernah. Karena apa? Sama saya sendiri belum pernah. Yang jadi korbannya anak sama istri. Mungkin kalau seperti itu. Kalau sama saya sendiri katanya bilangnya ada yang bilang takut, nggak tahu. Tadi kata Kak Junet orangnya itu takut ya ketemu. Oh saya ngobrol sama Kak Junet. Kalau boleh tahu apakah dulunya Kak Junet pernah kayak berbuat kasar kah apa gimana sampai dia takut gitu?
mungkin dia segan sama saya karena tahu basic dari keluarga saya sebenarnya. Saya itu keluarga bukannya ya kalau dari di sini kan mungkin orang-orang ya, menurut saya sih saya mau biasa aja. Menurut saya orang-orang itu ngerasa saya itu ya di rumah kan ada pesantren, ada ini ada itu kan. Sangkanya saya itu orang bisa. Gitu. Menurut saya mah biasa aja, nggak bisa apa-apa. Yang penting mas saya mau ibadah saya lancar itu aja sebenarnya. Ngapain orang takut di rumah saya? Kalau mau ya karena mau ada yang mau konsultasi, ada yang datang ke rumah nanya. Cuma saya nggak ini, ya itu mau kembali lagi ke diri sendiri kan gitu. Tuh. Malam gitu. Kalau saya pulang aja paling posisinya ya ngobrol-ngobrol biasa aja. Kalau ketemu juga nggak pernah tuh nongkrong masalah ini. Saya juga nggak pernah. Udah diamin aja. Itu mah hak dia sendiri kan. Mau ngomongin apa aja. Gitu. Terserah. Yang penting kita mah jangan sampai. Udah bilang saya sama anak sama istri juga. Jangan ikutin. Jangan banyakin ngobrol di ibaratnya sama tetangga. Walaupun itu saudara daripada nyakitin hati kamu. Ya kan? Udah. Itu aja. Ya. Yang penting ya istrinya juga menerima. Ya, sambil berjalannya waktu aja gitu. Nanti juga capek sendiri. Yang penting kita tameng kita udah ada di diri kita sendiri. Orang mau ngelakuin sempat kan dibikin istri dibikin ngelihat ada tamu teman saya sendiri teman itu ngerasanya tamu itu bawa masalah gitu. Kata saya jangan kayak gitu. Ya pikir baik-baik logika kita sendiri gitu kan. Itu tamu datang ke kita itu orang baik itu yang sering membantuin saya gitu kan. Jangan berpikir terlalu berlebihan karena orang bisa membalikkan fakta. Namanya kalau jin atau setan itu merasuk ke diri kita, dibikin diri kita itu nih orang baik nih sama kita, tapi kitanya lupa gitu. Kita jangan berteman sama itu sampai dibilang sampai kayak gitu. Cuma emang saya banyak ini emang ngerasa kalau di bawah sholat nggak apa-apa gitu istri kita di bawah sholat nggak apa-apa. Alhamdulillah suami ini gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dia nggak ini. Yang penting sholat bang Haji nggak bakalan gitu. Yang penting hawa yang kayak gitu tuh hilang. Berpikiran kita itu kalau kata saya kadang mau kemana nih mau hiburan kemana biar nggak suntuk ke rumah aja gitu tuh. Ayo kita mau kemana jalan-jalan biar di rumah itu posisinya. Apalagi kalau nih saya nih punya cerita saya pulang terus bawa mobil aja ke rumah udah ramai itu satu kampung gitu. Emang saya rumahnya itu nggak bisa parkir mobil di rumah sendiri parkirnya bisa di tetangga itu ramai. Kata saya ya Allah ya gitu. Cuma itu masih di ruang ini yang ada wawancara. rasanya gimana kata saya gitu kayak gitu ya ya waktu apa namanya perjalanan hidup ini ya lika-likunya luar biasa buat saya gitu kan pribadi. Jadi saya datang ke sini juga menceritakan apa yang saya rasakan, apa yang ini mah real gitu kan. Posisinya bener-bener kerasa sama badan sendiri. Saya kalau posisi saya nggak datang ke tempat konseling juga kan posisinya, saya pengen merasakan apa sih gitu. Bukan saya mau apa namanya menjelek-jelekan keluarga bukan, tapi ini rasa sakitnya sampai saya kan istri sampai benci dulu kan sampai benci banget kata saya ada apa sih gitu tuh sampai benci gitu. Cuma saya ya Allah kata saya ya namanya juga pernah pernikahan itu benar kata orang tua juga
1 tahun sampai 5 tahun itu awas persiapan 5 tahun sampai 10 tahun. Yang penting sama-sama komitmen, sama-sama ini ya, sama istri ya, intinya mah kepercayaan ya kan, jangan ada bohongan. Cuman nih yang bikin ini kan, yang bikin bumerangnya itu kita sama istri kita aman, tapi tetangga kita yang nggak aman sama kita kan. Kita ngebangun rumah, tetangga yang sibuk. Malah bukan tetangga, saudara sendiri kan. Kata siapa? Kita tuh ibaratnya saya juga, ya ada sedikit uang disisihin, ayo di pantry masukin gitu kan. Yang penting anak istri bisa makan, bisa jajan, anak itu sekolah. Banyak sih dari kerja juga kan, posisinya dari kerjaan kita zaman di Pindoko dulu pertama masuk, orang-orang tiba-tiba pada kerja ini, saya pribadi kan, ini orang-orang ya saya mau kerja, saya mau cari uang, saya mau dipenuhi. Terus sambil berjalan ya alhamdulillah tuh ini lagi diangkat, pernah di apa namanya, satu kantor benci sama saya sendiri, nah termasuk PNS ini semua. Itu Nah, pas orang-orang biasa. Kenapa? kalau boleh tahu pernah coba buat tanya nggak sama orang-orang yang benci sama Kak Junet? Maksudnya pasti ada kan terinteraksi gitu ya. Nah, maksudnya kayak pernah nggak sih kayak nanya langsung gitu tuh, memuaskan rasa penasaran Kak Junet kayak? Nah, cuma saya mah cuma ada yang laporan, banyak yang laporan sih. Ya daripada dipermasalahin udah mendingan diem aja, jangan dijadikan beban, itu perjalanan kita loh, itu aja saya. Gak pernah dia ambil pusing mau orang mau ngomong apa kayak itu, mau udah kita loh yang ngerasain. Apa kitanya dapat uang apa enggak sesuai aja dengan profesi kita, gaji kita udah gitu. Gak pernah ngerasain kita apa ya, diambil ya kesimpulannya dari semuanya kejadian ya, intinya mah bersyukur ya, gitu. Ikhlas bersyukur itu dong ya, alhamdulillah perjalanan saya itu dari perjalanan dari rumah tangga, dari rumah tangga pertama mandi itu kan saya jualan es. Kenapa tiba-tiba saya sekarang ada di sini juga, posisinya saya panjang ceritanya itu. Jadi ngegantiin orang masuk cuma 1 bulan 2 bulan kerja ini kerja itu ya saya mau terima gitu. Apa nggak nanyain gaji? Enggak, beresin dulu aja kerjaan, nanti juga ada kebijakan dari pimpinan kan gitu. Oke, berarti masalah Kak Junet ini kayak Kak Junet ini masih kayak sampai sekarang masih penasaran kenapa ya sih banyak banget orang yang kok takut sih sama saya kalau gitu, padahal saya tuh nggak ngapa-ngapain, saya nggak punya apa-apa, saya juga orang biasa aja, tapi kenapa ya orang-orang tuh seperti itu sama Kak Junet gitu kan. Nah, sebetulnya dari tadi Kak Junet sebenarnya udah punya solusi nih buat diri Kak Junet sendiri. Mungkin Kak Junet secara gak langsung sadar atau gimana gitu, boleh disimpulkan kembali sama Kak Junet. Iya, terkait dengan permasalahan kehidupan ya, perjalanan panjang ya. Dari cerita yang sudah dipaparkan tadi ya, saya merasa ya, kembali lagi ke diri kita ya. Intinya kan sekarang kita perjalanan kita harus bersyukur. Orang merasa kita dijelekkan, orang merasa kita dibohongi ya kan? Orang-orang itu ngerasa kita ngebohongin mereka, tapi perasaan dari perjalanan saya, mereka berpikir kita berbohong. Sebenarnya kita nggak berbohong, bukan niat untuk berbohong. Ada. Jadi intinya dari
semua kejadian yang sudah terjadi, intinya mawas diri, kembali lagi ke diri kita, ya kan? Banyak kejadian, banyak cobaan, itu memang penjalanan hidup kita. Jadi intinya kembali lagi ke diri kita. Jadi kita harus banyak bermawas diri. Bang, kita kalau di dunia orang luar, maksudnya kalau posisinya kita udah menikah nanti gitu sih. Nanti si teteh juga udah menikah nih maksudnya. Nanti si teteh menikah gini. Jadi maksudnya kita nih tamu, baru datang, kita mawas diri. Bukan sopan kan? Jadi banyak sih orang itu bakal merasa segan sama kita kalau kitanya baik sama mereka. Nanti orang juga bakal merasakan. Cuma kita kalau mereka dendam sama kita, intinya kita jangan sampai membalas itu aja sih. Terus dari perjalanan yang sudah terjadi, saya juga ya ada sedikit cerita lagi tambahan aja nih. Jadi ya, dalam kerjaan juga ya kan, kita harus apa namanya, ini kita nih ada di kampung orang sekarang, itu posisinya harus bisa ini juga gitu kan, itu jangan sampai bikin orang sakit hati. Kalau orang sudah sakit hati sama kita, orang itu bisa bakal melakukan apa sama kita gitu. Jadi ngerasain dalam pekerjaan gitu kan, kata banyak yang hujat, banyak yang benci sama kita, terus sampai kita merasa kita paling bisa, paling benar, ya kan? Disangkanya kayak gitu. Kembali ke diri kita, ini jelma biasa, saya orang biasa. Bukan yang penting kita menjaga martabat diri kita. Kalau dalam kerjaan, yang penting kita perjalanan kita lancar, jujur apa adanya, ya kan? Gitu. Ya, intinya mah kita kalau yang membuat gaya hidup semuanya juga bisa, gitu. Tapi buat kebutuhan hidup mah karena kebanyakan sekarang tuh kita tuh gaya hidup yang dipakai, bukan kebutuhan hidup. Gitu. Apalagi dunia kerja kan kebanyakan gaya hidup yang dipakai, bukan kebutuhan hidup. Tapi kembali lagi ke kita, gimana caranya kita menerapkan gaya hidup, kebutuhan hidup. Kalau gaya hidup mah uang berapapun habis, tapi kalau kebutuhan hidup mah sedikit aja berkahnya kan dengan pekerjaan. Gitu. Yang penting ya intinya kita sabar, menerima apa yang sudah terjadi, mawas diri, kembali lagi ke yang pencipta kita. Jadi saya yang ngerasa itu di kerjaan, orang-orang di kerjaan itu kita sendiri kita ngerasain. Ini kadang banyak yang bingung, kalau kita suatu saat jadi seorang pengusaha atau jadi bos, kita harus bisa memanusiakan manusia. Tahu memanusiakan manusia gitu. Jadi berarti kita harus legowo sama orang-orang, harus legowo gitu kan. Harus loyal lah sedikit, apalagi seorang pimpinan. Jangan pimpinan itu bikin asam karyawannya sendiri, ya kan? Kalau pimpinan udah kayak gitu nggak bakalan lama. Makanya kadang banyak yang lama sih yang kayak gitu tuh, tapi nggak bakal selamanya kayak gitu terus. Hukum alam akan berlaku gitu. Kalau udah hukum alam yang berlaku, sesuatu itu ya kembali ke karma masing-masing. Kalau kita tidak bisa memanusiakan manusia, ya seperti itu sih. Oke, jadi bisa disimpulkan untuk masalah kajian kali ini sudah kajian temukan sendiri solusinya dengan melalui bercerita sama saya. Jadi kajian bisa paham lebih baik, kita sabarin aja, kayak dia sudah kita kembali, ya kita kembalikan lagi, kita fokus pada diri kita sendiri dan kepada sang pencipta kita, ya. Oke,
Terima kasih Kak Junet buat sesi konseling pada kali ini, sudah mau berbagi cerita dengan saya, sudah mau terbuka dengan saya, dan sudah mau percaya untuk bercerita sama saya. Mungkin kalau misalnya itu mungkin nanti kita bisa bertemu lagi untuk mengetahui perkembangannya apakah jauh lebih baik ataukah tapi semoga aja sih nggak ada hal yang buruk. Semoga aja nanti lebih baik. Saya bakal nanyain perkembangannya di pertemuan minggu depan di hari yang sama juga ya, seperti sekarang di jam 9 juga. Mungkin itu saja. Apa ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin udah cukup ya, segitu aja. Oke, kalau udah cukup, terima kasih sekali lagi dari saya. Semoga masalahnya bisa selesai lah ya. Terus di jalan pulang juga semoga tidak ada kendala apapun. Amin. Oke, terima kasih Kak Junet. Iya, sama-sama.